ada Ayah Irwan sama Ustaz Ajo Bendri, anak laki kok cengeng sih gitu. Jujur Ana juga kadang-kadang suka nangis juga, San. Kenapa emang nggak boleh cengeng, San? Keluar air mata, laki-laki yang menangis cengeng. Padahal cengeng lebih kepada sikap mental. Laki-laki justru wajib dia mengeluarkan air mata. Tanda bahwa dia punya perasaan, dia punya emosi. Tanda dia peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Begitulah laki-laki memang harus dipersiapkan. Siap dia untuk menanggung beban dari mulai istri yang meminta nafkah kepadanya, istri yang curhat kepadanya, anak-anak yang mengadu kalau masa kecilnya curhat sama dia. Kita harus memilih ibu yang memang terbaik untuk anak-anak kita gitu ya. Ayah. Gimana, ada tipsnya nggak ya? Kalau menikah itu urusannya di pranikah masih dulu. Banyak persoalan di pranikah yang belum selesai. Menikah kemudian nggak ada proses edukasi. Dia akan melakukan apa kepribadian yang dia sejak dari awal menikah. Jangan-jangan kamulah yang membuat suasana ini menjadi suamimu menjadi seorang perempuan. Sudah tahu, makanya berapa kali kalau ada konsultasi pranikah, jangan terpesona dengan hanya karena dia IPK-nya sekian di kampus, dia aktivis ketua BEM. Jangan segitu. Kamu harus tahu dulu 0 sampai 15 tahun itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman semua, ini alhamdulillah hari ini kita kedatangan dua narasumber yang Masya Allah banget ya. Ada Ayah Irwan sama Ustaz Ajo Bendri. Assalamualaikum Ayah Irwan. Ustaz Ajo Bendri gimana? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Jadi teman-teman semua, kalau Ustaz Ajo Bendri ini pernah ya kita dulu ya ngobrol sama Ustaz Ajo Bendri waktu ruangannya kurang pas ya. Iya, Insya Allah. Dia kayak lega nih. Makanya bisa ngajak lagi teman. Iya, alhamdulillah. Jadi waktu itu banyak beberapa yang kita bicarakan memang terkait dunia parenting, dunia cara mendidik anak gitu ya. Terus ada beberapa kasus juga yang waktu itu kita angkat ya Ustaz ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan hari ini alhamdulillah tambah Ayah Irwan lagi nih. Tapi ngomong-ngomong Ayah Irwan tuh actingnya Masya Allah Zed ya. Iya. Luar biasa loh. Di sini aja datang untuk mau acting sebenarnya. Ini lagi ngajar acting sebenarnya. Jadi waktu itu kita kemarin ada daurah bareng-bareng ya bersama-sama teman-teman musyawarah. Alhamdulillah pembina utamanya memang Ustaz Ajo Bendri sama Ayah Irwan. Jadi waktu itu saya kaget pertama kali masuk. Ini teater atau apa nih kan gitu. Dan itu cukup membuat kita kena secara ini karena Ayah Irwan kok benar. Ayah Irwan ini bukan mengada-ngada. Saya ya walaupun mainnya di sinetron ya, saya melihat actingnya Ayah Irwan dapat loh itu. Bagaimana dua karakter yang berbeda, bukan hanya berbeda secara karakter, tapi jenis kelamin. Betul. Jadi seorang suami dan jadi seorang istri itu sangat susah loh dalam satu waktu. Betul. Dan Ayah Irwan bisa balik, Karena Ayah Irwan banyak sekali mendapatkan kasus-kasus yang serupa yang ceritakan ke beliau. Jadi memang orang yang full dengan berbagai macam experience, menangani, terlibat langsung. Pastinya merasakan betul apa yang terjadi di lapangan itu. Terus dibikin memang seperti itu ya Ustaz? Makanya antum kalau pengen seperti itu juga memang harus banyak menerima konsultasi dulu. Mendingan aneh nanya aja Ustaz. Kalau terima konsultasi udah ada Ustaz Ajo Bendri sama Ayah Irwan aja deh diajak konsultasinya. Oke teman-teman semua, hari ini jadi ini episode khusus memang yang dimana kita akan membahas seni mendidik anak ya. Dan selain itu juga kita bagaimana belajar ilmu rumah tangga ya Ustaz ya, insyaallah ya. Betul. Nah untuk awal ini episode ini kita langsung mau membahas tema pertama kita, Mendidik anak laki-laki. Mendidik anak laki-laki. Tema pertama kita itu ya, mendidik anak laki-laki. Nah spesifiknya adalah anak laki-laki kok cengeng. Nah ini dia. Oke Ustaz, ini kalau dibilang anak laki-laki kok cengeng, kata-kata pertanyaan itu agak ini sih menurut Ana ya, kayak anak laki kok cengeng sih gitu. Betul. Jujur Ana juga kadang-kadang suka nangis juga Ustaz. Betul. Kenapa emang gak boleh cengeng Ustaz? Betul. Nah ini memang salah satu yang harus diluruskan dulu. Jadi cengeng itu di masyarakat selalu identik dengan anak yang menangis, keluar air mata, laki-laki yang menangis cengeng. Padahal
cengeng kalau mau kita luruskan kembali lebih kepada sikap mental. Karena sebenarnya laki-laki justru wajib dia mengeluarkan air mata. Tanda bahwa dia punya perasaan, dia punya emosi. Tanda dia peka terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Justru bahayanya sebagian kasus ketika anak laki-laki itu justru nggak bisa menangis, nggak punya kemampuan menangis. Cara dia atau interaksi dia kepada orang lain, dia tidak peka itu justru ketika dia nggak bisa tersentuh. Nah, kalau Abu Bakar As-Siddiq sendiri salah satu sahabat yang kita tahu sahabat utama, justru dikenal yang paling banyak air matanya, ya. Benar. Hanya karena membaca Quran menangis, bahkan pernah disebutkan ketika hadis tentang larangan isbal, tiba-tiba beliau menangis gitu ya. Dan itu disebabkan apa? Karena ada trigger yang membuat dia menangis terkait dengan apa menjadikan dia itu sedih ya, terkait dengan urusan akhiratnya dan sebagainya. Nah, kalau kita definisikan kembali cengeng yang hari ini menjadi isu utama sebenarnya bukan tangisannya. Tapi lebih kepada sikap yang mau nggak mau kita luruskan. Misalnya adalah anak-anak yang mudah putus asa. Cengeng di sini adalah yang dia flight dari masalah. Kalau ada masalah dia cenderung berlindung di balik ketiak ibunya, mama aja yang selesaiin, aku nggak bisa. Jadi cengeng itu adalah ketika dia lebih banyak mentalnya adalah mental untuk meninggalkan tanggung jawab, lari dari tanggung jawab, bahkan dia cenderung putus asa. Bahkan yang hari ini muncul generasi yang apa-apa selalu bilang gue kayak butuh healing deh nih. Toksik banget sih hidup, toksik banget sih hidup. Nah, jadi cengeng ini yang mau kita luruskan kok bisa, padahal harusnya laki-laki itu disiapkan, dididik untuk apa? Untuk dia bisa menanggung beban. Kenapa? Karena laki-laki kan dalam bahasa Arab itu disebut rojulun. Rojul. Nah, rojul itu memiliki akar kata yang sama dengan rijlun. Rijlun itu kaki. Laki-laki disebut kaki, ya, rijlun. Di antara kenapa laki-laki disebut rijlun karena dia memang seperti kaki yang fungsinya menahan beban. Kaki itu kalau dalam bela diri menjadi kunci utama, kuda-kuda yang akan menentukan kekuatan untuk dia bisa menahan beban dalam misal bukan hanya bela diri, termasuk dalam angkat besi atau apa, kaki harus kuat, kalau enggak dia bakal jatuh kan gitu. Nah, begitulah laki-laki memang harus dipersiapkan, siap dia untuk menanggung beban dari mulai istri yang meminta nafkah kepadanya, istri yang curhat kepadanya, anak-anak yang mengadu kalau masa kecilnya curhat sama dia, termasuk nanti tetangga, teman, bahkan lelaki terbaik adalah yang semakin banyak beban yang bisa tanggung seperti Nabi SAW menanggung beban umat kan gitu ya. Nah, kurang lebih bagaimana hari ini justru isu laki-laki cengeng bukan tentang air mata yang kita mau bahas, tapi lebih kepada mental yang cenderung flight dalam menghadapi situasi sulit, dan itu yang kita khawatirkan. Jadi poinnya laki-laki kok cengeng itu bukan laki-laki yang gampang meneteskan air mata. Bahkan bahasanya ya kalau kita bisa bilang harus dia mengeluarkan air mata ketika saat yang tepat. Saat yang tepat wajib. Iya. Itu juga menunjukkan kalau dia punya perasaan. Bagaimana dia begitu sayang sama ibunya. Kalau kita lihat bagaimana teman-teman di Palestina ya Ustaz ya. Itu ada satu video yang sedih banget tuh. Dia nungguin ibunya waktu itu dulu ya waktu Covid. Dia nungguin ibunya Ustaz. Nggak boleh dia masuk, dia nunggu di jendela Ustaz. Nunggu jendela sampai nungguin sampai dia mengeluarkan air mata itu kan. Ya itu punya perasaan dong artinya. Justru itu yang seperti itu menunjukkan dia punya empati yang tinggi dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang ke Ayah Irwan. Berarti saya ini dulu Ustaz. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Bendri. Jadi sebenarnya cengeng itu persoalan sensitivitas yang tidak proporsional sebenarnya. Jadi kalau sensitivitas itu wajib buat anak laki-laki dan perempuan dan laki-laki. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita memberikan proporsional kesensitivitasnya itu gitu. Rasulullah kan nggak melarang Utsman untuk menangis, untuk apa nggak melarang ya. Ketika Utsman datang, sahabat Utsman datang kan disuruh untuk berdiri untuk menghormati sahabat Utsman. Jadi persoalannya itulah sebabnya kenapa kita di e-course kita menyebutnya seni mendidik anak laki-laki. Jadi bukan hanya sekedar mendidik. Jadi memang harus ada proporsional, seni itu proporsionalnya. Bagi anak laki-laki umur 7 tahun, berapa yang harus kita latih sensitivitasnya. Anak 7 sampai anak 14 tahun berapa proporsionalnya. Yang menjadi tantangan adalah kita hanya mendidik anak laki-laki tapi tidak punya seninya gitu loh Mas. Sehingga semuanya berlebihan. Gitu. Sensitivitas berlebihan akhirnya nggak bagus yang tadi Ustaz Bendi sampaikan. Di saat dia harus menangis dia nggak menangis. Gitu. Di saat dia harus menahan tangisnya, harus dia menangis, dia tidak menangis gitu. Nah, ini persoalan
persoalan kalau saya melihatnya dari persoalan kok anak laki-laki sekarang banyak cengengnya karena memang proporsional kita lebih banyak mendidik anak laki-laki tapi tidak punya seninya mendidik anak laki-laki gitu. Oke, berarti ada yang berlebihan, Iya. ada juga yang sama sekali kayak nggak ada rasa. Iya, Akhir- semuanya itu kan penting ya Mas ya. Iya. Seperti misalnya femininitas itu penting buat anak laki-laki penting. Iya. Karena dia nanti suatu saat akan menyayangi, akan melindungi istrinya. Iya. Tapi berapa profesional yang harus diberikan gitu. Nah, itu yang kita ngelihat nanti di tahap-tahap perkembangan tertentu, nah berapa kita harus berikan porsi ini gitu kepada anak laki-laki gitu. Ayah, ada contoh kasus nggak bahwa memang ada kasus yang bahasanya anak yang cengeng seperti yang kita maksud ya itu berlebihan. Adapun juga yang memang benar-benar dia tidak ada rasa empati sama sekali. Ada nggak Ayah Irwan? Oh banyak Mas Wisnu. Sebenarnya contoh ini kita bisa ngelihat setelah umur 15 tahun. Oke. Lebih establishnya, lebih mapan ya. Karena di umur itu memang sudah mapan tuh Mas. Ya. Kalau memang proporsional ke sensitivitasnya nggak proporsional di usia-usia 15 tahun ke bawah, nanti dia akan menetap itu Mas di umur 15 tahun ke atas. Kalau dia menjadi suami, itu banyak suami yang cengeng yang itu tadi itu, Oke. yang gitu. Dia nggak bisa Lari lah dari masalah. dia nggak bisa berdiri paling depan di persoalan istrinya, apa-apa diselesaikan dengan rasa gitu, logikanya nggak main, kowamnya nggak berjalan gitu. Nah itu yang sering kita sebut kalau di fatherman kita menyebutnya absent husband gitu. Oke. Ya. Laki-laki yang fisiknya oke gitu, tapi nggak punya hal semacam itu. Jadi Iya. kalau nanti dia menjadi ayah, dia akan menjadi absent father, akan menjadi ayah yang memang nggak punya sensitivitas atau yang berlebihan sensitivitasnya. Kata istrinya, Bang ini nggak harus nangis. Ini persoalannya beras nggak ada, bukan dengan nangis kamu menyesali nasib, ini takdirku nggak apa. Iya. Abang sekarang harus keluar dari rumah gitu, nyari Iya. uangnya gitu. Nah ini nggak profesional, ini yang tadi Ustadz Bendi sebutkan gitu. Iya. Tapi semuanya itu Mas Wisnu, kasus-kasus yang terjadi itu, yang sekarang ini lebih banyak terjadi 15 tahun ke bawah sebenarnya. Oh, Gitu. mendidiknya. Mendidiknya. Oh, gitu. oke. Jadi saya lupa Ustadz Bendri lebih ini. Jadi yang tadi saya sebutkan itu memang kita tidak boleh hanya sekedar mendidik, tapi memang harus ada seninya. Gitu. Seninya ya. Nah seni itu aturan Mas Wisnu. Ya. Ini proporsionalnya segini, ini segini. Yang artinya kita didik anak itu bertahap-tahap. Oke, Gitu. oke. Anak segini janganlah diminta dulu anak menjadi orang yang tegar gitu. Ya. Umur 4 tahun 5 tahun nggak usah menjadi anak saya kok ini banget nggak gitu. Wah. Tahapnya malah segini doang gitu. Oke. Tahap berikutnya segini gitu. Oh ini tahapan yang menarik ini dan kita Iya. perlu nih. Ustadz, apa tahapan-tahapan yang perlu kita tahu untuk mendidik anak laki-laki, terutama khusus untuk yang tema kita ini, Iya. Ustadz? Sebenarnya kan kalau dibagi porsinya ada 0 sampai 7, 7 sampai 15, 19 tahun ke atas. 0 sampai 7 itu kan di saat akalnya belum aktif. Justru di situ dia dominan perasaan. Allah takdirkan bahwa setiap bayi baru lahir itu tidak ada yang aktif akalnya. Ya. Kalau dia aktif akalnya baru lahir langsung mikir kok bapak gue kayak gini ya gitu ya gitu kan langsung mikir kok emak saya kayak gini ya boleh nggak digantikan gitu itu kalau pakai akal gitu ya. Tapi kan dia pakai perasaan ya sudah apa yang dilihat aja yang dia rasa nyaman kan gitu ya. Makanya di 0 sampai 7 itulah kenapa stimulan paling penting itu adalah stimulan emosi perasaan dan itu terkait dengan bagaimana kelekatan dengan ibu sebagai makhluk yang memang mengasah emosi anak gitu ya. Sehingga ini penting ketika 0 sampai 7 bayi laki-laki itu nggak punya tender love atau kelekatan dengan ibunya tadi, maka dia menjadi laki-laki yang kalau menurut Irwan tadi adalah laki-laki yang justru nggak punya sensitivitas terhadap orang lain gitu ya. Dia menjadi nggak peka gitu ya, egois gitu ya. Ada nanti kalau dia jadi suami istrinya nangis, kamu cengeng banget kayak gitu doang. Tuh, bahkan istrinya misalnya kelaparan dia bilang harus tangguh pak gitu. Aduh. Dan itu biasa aja, harus kuat gitu. Iya. Jadi beberapa kasus misalnya saya sama Irwan tangani ketika laki-laki itu melakukan KDRT, isu utama adalah nggak punya figur ibu di umur 0 sampai 7. Makanya kenapa kalau kita bahas di dalam suatu kelas itu e-course namanya yang bisa diakses, itu kita berikan porsi 0 sampai 7 ini peran ibu yang masuk lebih utama. Ya, ibu maju selangkah. Nah, ketika umur 7 di otot laki-laki yang sudah aktif di fase mumayyiz kok istilah dalam syariat, mumayyiz itu kan ditandai kalau kata Nabi idza arafa yaminahu ala shimalihi, jika Anda sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Iya. Nah, ketika sudah bisa membedakan kanan dan kiri berarti akal sudah masuk. Nah, disitulah masuk ayah. Ayah mengasah akalnya sehingga nanti balancing. Oke. Ada sesuatu yang nggak harus selesaikan dengan perasaan.
harus kamu pikirin gitu. Kalau kamu menyelesaikan perasaan, kamu bakal flight, nggak mau takut gitu. Oke. Nggak, gitu. Tapi kalau kamu pakai pikirin, nih kayaknya harus diselesain nih. Caranya gini nih, dia nggak akan buntu. Nah, anak-anak yang maaf ya, biasanya dia flight, biasanya hambatannya 7 sampai 15 ini. Oh, 7-15. Kenapa? Karena Mumayyizinnya, Ustaz, ya? mumayiznya, yaitu biasanya tidak hadir figur ayah. Oke. Jadi ibu memperpanjang fase pengasuhannya yang dianggap ini kan bentuk kasih sayang, betul, kita nggak salahkan dan ibu melakukan hal ini. Tapi ketika ibu memperpanjang tanpa memberikan stimulan keayahan, di mana bayi laki-laki itu harus tumbuh menjadi laki-laki dan harus dengan cara laki-laki, maka kita akan lihat dia akhirnya tidak punya jiwa fight dan tidak punya kemampuan berpikir menyelesaikan. Itu yang membuat tadi kalau Ayah Irwan bilang nggak proporsional. Oke. Antara logika dan perasaan itu perasaan lebih dominan. Makanya kalau kita lihat simpulkan 0 sampai 7 sampai 15 itu ayahnya hadir 7 sampai 15 yang di situ ayah bukan hanya mengasah logika tapi ayah juga mensimulasikan apa-apa yang sejatinya diperoleh dari ibunya. Kata mama waktu umur 4 tahun diceritain kalau aku tuh kalau ada masalah di jalan aku harus menyelesaikannya. Nah, dia nggak tahu caranya. Begitu dia diajak jalan sama ayahnya, ternyata ayahnya misalnya pas waduh ini kok tiket nggak bisa ini misalnya mau naik safar gitu ya, kok nggak bisa check in nih gitu. Oh, ternyata ada masalah di ini di bagian tiketingnya atau apa. Di situ ayah bilang ntar ayah selesai telepon, ayah datang ke security, ayah apa ini saya nggak bisa nih, saya komplain gitu. Ketika ayah emang komplain dan menyelesaikan, anak seeing dan anak melihat di download lah laki-lakian itu. Oh ini caranya kalau mama bilang nggak lari tanggung jawab, caranya begini. Ada masalah ngomong sama orang. Komplain dong, kita punya hak dong. Disitulah anak laki-laki kita dapat apa yang disebut keseimbangan yang ayah bilang proporsional tadi. Dapat dari ibu sisi sensitivitas, ayah menyelesaikan masalah. Nah, 15 tahun ke atas, disitulah dia mulai diberikan jalan untuk mandiri dalam tanda kutip. Ada pihak ketiga lain yang dia akan menjadi tempat magangnya dia. Oke. Dilepas oleh 0 sampai 7 oleh ibunya, 7 sampai 15 oleh ayahnya. Tempat magang lain adalah dia bisa magang di tempatnya Mas Wisnu, misalnya. Benar-benar Dia bisa langsung melihat praktek di lapangan, Mas ya? Wisnu sebagai mentornya dia. Oke. Di situ dia akan memberikan, ini Mas boleh ngasih masukan nggak? Kalau yang aku pelajari ya gini-gini. Dia boleh berani mengatakan pendapat. Tapi begitu dia ngelihat Mas Wisnu lagi capek sebagainya, Mas kayaknya istirahat dulu deh, syutingnya kelamaan nih. Mas Wisnu dia peka gitu. Kok orang kayak gini kok bisa ya kayak gini? Karena dua aktor kehidupan tuh hadir. Kalau ibarat burung terbang tinggi, ada dua sayap yang membuat dia bisa menjelajah, dan sayap itu adalah ayah dan ibu. Makanya hampir semua dalam tanda kutip ya, perilaku anak-anak kita yang berkaitan dengan masalah di umur 15 tahun ke atas, kalau istilah Ayah Irwan tadi, itu selalu ada problem di dua aktor ini nggak hadir. Entah ibunya yang absen atau ayahnya yang absen di masa kecil. Absent mother membuat dia tadi nggak peka, absent father membuat dia tadi nggak selesai untuk menyelesaikan masalah. Kurang lebih begitu. Baik, menarik. Gimana ya? Ada tambahan? Sama Mas, sama menarik nih Mas Wisnu. Tapi kalau di kita Mas, di konsep kita di Islam itu sebenarnya mendidik anak laki-laki itu sebenarnya sudah jauh-jauh hari Mas. Sebelum kita nikah sebenarnya Mas itu. Oke, gimana tuh? Milih jodoh sebenarnya. Oh iya. Dan milih jodoh itu sebenarnya ini penting sih buat teman-teman semua ya. Jadi di awal itu udah kita harus memilih ibu yang memang terbaik untuk anak-anak kita gitu ya. Ayah. Gimana, ada tipsnya nggak ya? Makanya memang kalau menikah itu urusannya di pranikah Mas Wisnu. Persoalan banyak di di pernikahan itu, banyak persoalan di pernikahan yang belum selesai. Jadi memang sebenarnya memilih jodoh itu Mas Wisnu berarti memang kita harus pilih. Kalau si calon ibu memilih laki-laki yang kemudian hari akan bisa menjadi contoh yang tadi Ustadz Wendy sampaikan. Gitu. Khawatirnya gini Mas, setelah dia menikah kemudian nggak ada proses edukasi. Sampai nanti dia menjadi seorang suami, kemudian dia punya anak, dia akan melakukan apa kepribadian yang dia sejak dari awal menikah. Gitu. Kalau di awal menikah laki-laki ini nggak bertanggung jawab, gitu, nggak ada proses edukasi, dia menikah, dia menjadi suami, dia akan suami yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Makanya memang mendidik anak laki-laki itu memulai dari awal kita memilih jodoh sebenarnya. Itu dari seorang perempuan memilih jodoh. Artinya ketika dia memilih jodoh, takdirkan dia punya laki-laki yang seperti itu nggak bertanggung jawab, akhirnya dia harus secara sadar dia harus punya program edukasi untuk ini, membayar hutangnya kepada suami ini yang sebelum anak datang. Kalau anak datang bahaya Mas.
Iya betul. Dia akan di copy paste mana seperti Ustadz Budi sampaikan tadi itu. Saat dia harus menunjukkan ke laki-laki kepada laki-lakinya, dia nggak punya, Mas. Karena dari awal menikah dia nggak ada proses edukasinya gitu loh, Mas, untuk memperbaiki yang berbahaya ini yang nanti akan di copy paste sama anaknya gitu. Makanya hebatnya di dalam konteks agama kita itu, kita justru mendidik anak laki-laki itu mulai dari awal sebenarnya, Mas, gitu. Bahkan kalau mau mendidik anak laki-laki itu mulai dari awal anak kita TK, anak laki-laki kita TK sebenarnya, Mas, gitu. Walaupun sisi masuknya masih ibu dulu tapi. Oh iya, Mas, iya. Sama, Mas, sama gitu. Ketika memilih jodoh gitu, Mas, bahkan sampai melakukan hubungan suami istri adalah awal tahapan mendidik anak laki-laki. Kan kita doa ya, Mas, ya. Kalau misalnya ya Allah, kalau ini anak ini takdirkan sperma ini bertemu dengan sel telur dan kemudian Allah takdirkan menjadi anak laki-laki, ya Allah jadikan dari laki-laki seperti Ismail atau Ishak, kan gitu ya, Mas, doa kita ya gitu. Jadi kalau misalnya sudah dalam keadaan hamil kan kita berdoa ya, Mas. Ya, betul. Kalau anak ini laki-laki kan udah berdoa, ya Allah kuatkanlah ininya seperti Ismail, seperti Yusuf, seperti yang lain-lain. Itu kan bayangkan, Mas, sebenarnya prosesi mendidik anak laki-laki itu panjang sekali dan disiapkan betul di dalam konteks agama kita gitu loh, Mas. Jadi sebenarnya persoalan anak laki-laki kita sekarang ini yang tadi kita bicarakan soal cengeng soal itu sebenarnya panjang nih prosesnya, Mas, gitu. Panjang ya. Dari awal kita menikah, dari awal menikah itu seorang laki-laki yang tidak ada tanggung jawabnya, nggak berani, dia hanya nggak fight itu ditanya lagi ke persoalan seperti apa ibunya memperlakukan dia waktu kecil. Gitu loh, Mas. Wah, panjang ya. Sampai rentetan. Nah, itu betul. Ini ya. Okay. Jadi memang ini sumuliahnya menurut hemat saya gitu ya, konteksnya mendidik anak laki ini. Bahkan dari awal kita bersetubuh gitu loh, Mas. Doa kita setelah anak ditakdirkan menjadi anak laki-laki Allah Subhanahu wa taala. Kan menurut hemat saya ini dasar itu. Kalau kita mengatakan bahwa kenapa anak laki-laki sekarang cengeng, rapuh, stroberi dan lain-lain itu persoalannya bukan persoalan sederhana sebenarnya gitu loh, Mas, gitu. Persoalan dari awal sebenarnya. Makanya memang perbaikan itu nggak boleh parsial gitu loh, Mas. Iya. Gitu. Perbaikan itu memang harus perbaikan secara sumuliah kalau menurut saya gitu. Ayah, tadi kan kalau misalnya memang menemukan jodoh yang ternyata bukan tidak tepat ya, ternyata nggak kurang laki gitu ya. Kurang laki dalam arti suka lari dari tanggung jawab dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau ini sudah kejadian, misal orang sudah menikah, itu gimana dia memberikan, sedangkan istrinya mungkin udah belajar gitu. Cara ini kan ke suaminya gimana itu? Kalau ini sebenarnya contohnya banyak di Ustadz Bendri, karena beliau banyak sekali yang menangani maaf ya misalnya menikah gitu, tapi kemudian tidak laki-laki gitu ya. Kemudian banyaklah kasus Ustadz ya, akhirnya bahkan sampai ke pisah gitu ya, karena memang persoalan bukan material tapi persoalan ke laki-lakian. Nah, kalau yang pertama menurut saya adalah memang prosesi yang dilakukan oleh seorang ibu kalau tidak ada menikah itu adalah persoalan acceptance sebenarnya, Mas. Persoalan penerimaan kita bahwa ini paket lengkapnya ilahi itu dulu, Mas, gitu. Jadi kalau ada suami kita ini dia nggak laki-laki gitu, baik secara lahir maupun secara batin gitu, Mas, gitu. Yang menurut saya pertama adalah jangan berusaha untuk merubah. Karena kemampuan kita merubah tidak ada gitu, Mas. Kemampuan merubah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya adalah terima dulu karena ketika kita menerima, kita lapang dada, Allah akan memudahkan usaha-usaha kita gitu loh, Mas. Kita lebih objektif maksud saya gitu. Tapi kalau kita nggak menerima, kita akan subjektif. Selalu yang salah itu suami, selalu yang salah suami. Jangan-jangan kamulah yang membuat suasana ini menjadi suamimu menjadi seorang perempuan gitu loh, Mas, gitu loh. Gitu. Jadi menerima dulu bahwa dia adalah qawwam yang Allah takdirkan, paket lengkap dari Allah. Kalaupun ada kekurangan, pasti kekurangan itulah yang kita diskusikan dengan pasangan kita, yang kalau Ustadz Bendri menyebutkan bahwa dia pakaian saya penutup pakaian kamu penutup aib saya menutup aib kamu. Nah, dari situlah setelah kita menerima, kita objektif, barulah kita diskusi berdua. Abang, Allah mentakdirkan aku yang akan membantu abang menyelesaikan persoalan ini. Masya Allah. Nah, kalau saya jangan ke orang lain, jangan ke orang lain gitu. Jadi memang harus karena memang klop, Mas, kayak baut dengan ini Allah memang sudah takdirkan ini. Iya, betul. Gitu. Kelemahan si laki-laki nanti akan diusahakan oleh sang istri dengan berbagai cara untuk menutup itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah menurut amat saya si istri harus segera berbuat dari awal pernikahan itu harus berbuat baik dengan mertua. Karena mertua itu adalah black box-nya pengasuhan. Gitu. Jadi
Dia harus datang ke mertua, baik-baik ke mertua, dan tolong bilang sama mertua, tolong buka akses untuk black box suamiku ini, gitu ya. Kenapa dia sekarang nggak berani? Kenapa dia orangnya suka flight? Kenapa semuanya ada di mertua, black box itu. Makanya mertuamu itu adalah orang tuamu gitu. Iya, iya. Jadi memang tanya ke dia, bukain black boxnya. Nanti mungkin mertuanya bilang maaf ya nak, gitu ya. Kamu sabar-sabar untuk mendapatkan anakku ini, karena di umur 7 sampai 15 tahun kata yang Ustaz Bendi sebutkan itu. Ayah tidak hadir. Ayahnya ada, ayah adanya, tapi keayahannya dia nggak punya. Oke. Gitu. Ayahnya secara fisik ada, Iya. tapi keayahannya nggak ada. Gitu. Jadi dia nggak pernah mensimulasikan bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi, menurut hemat saya black box ini penting. Ya, Gitu. ya. Jadi black box ini penting. Buka black box ini. Ini sebenarnya pasti banyak lagi hal yang lain. Oh, iya, Cuman iya. dua ini sangat-sangat nggak kepikiran loh, Zat. Maksudnya menerima itu tuh hal yang terkadang tuh mungkin nggak tahu ya. Saya nggak mau ngejudge juga, tapi mungkin bukan hanya wanita, tapi laki-laki juga terkadang seperti itu. Ada saat yang kenapa sih kayak gitu? Padahal bagus banget itu kalau ketika kita menerima seseorang itu jadinya lebih oke, bismillah berarti ini adalah takdir bersama yang harus kami jalanin gitu. Menerimanya suatu hal yang ini mahal sih. Ayah, menurut saya ya, ini mahal banget. Bagaimana kita menerima pasangan kita, tapi dengan tujuan kita ingin memperbaiki bersama-sama ya. Ya, kalau menerima itu ini saya potong sedikit. Menerima itu apa ya pengertiannya? Menerima kenyataan tanpa menyalahkan keadaan. Betul. Nah itu yang memang harus kita. Karena kita kan jadinya menyalahkan keadaan biasanya. Iya, betul. Dan sangat subjektif, jadinya kita menyalahkan dia, Ayah, tanpa kita mengkoreksi diri kita loh. Padahal kita juga tadi bagus banget, yang wanita, ingat loh ini suamimu, jangan kamu jadi suami gitu loh. Padahal kamu adalah seorang wanita dan seorang istri. Terus kedua yang black box itu, aduh itu masya Allah banget, itu nggak mungkin nggak kepikiran Ustaz. Iya, ya Ustaz ya. Karena kan sebenarnya Nabi sudah ingatkan sejak awal nikah. Dan kita mungkin informasi tentang ini belum kita sampai gitu ya. Kata Nabi kan, iyakum wa khadru'ad diman. Waspadalah kamu terhadap orang yang ganteng, keren, tapi dibesarkan di lingkungan yang buruk. Jadi Nabi sudah wanti-wanti. Sebenarnya faktor pola asuh itu menentukan banget orang-orang itu di masa depan. Ketika ternyata dia tidak diasuh dengan baik, maka charger dia casing dia tuh kelihatannya keren, tapi sebenarnya dalam jiwa dia itu banyak hal-hal yang perlu diberesin gitu. Nah, banyak kan orang nikah itu kan ta'aruf itu ta'aruf casing. Ya, data-data itu kan data casing semua kan. Dia nggak ta'aruf tuh nggak kenalin softwarenya. Nggak tahu ya. Masalahnya software ini kan yang punya kan biasanya dari pemiliknya, ibu bapaknya itu kan tahu softwarenya. Nah, sayangnya kan kita ta'aruf cuman tahu dia selama ini followernya banyak. Dia kalau ngomong bagus gitu. Tapi kita nggak pernah nanya sama ibunya waktu sebelum ta'aruf. Bu, dia waktu kecilnya gimana ya, Bu? Waktu bapak gimana? Nah, itu kan proses yang nggak. Bapaknya itu nggak pernah mau duduk sama dia. Bapaknya itu nggak ada. Jadi kan kita nggak tahu. Oh ya. Nah jadi kita tuh taunya casingnya aja. Betul. Kita tahu. Bapaknya nggak pernah hadir. Nah kemungkinan besar dia fatherless. Kalau gitu, yang selama ini membantu dia untuk menjadi laki-laki siapa? Kecuali dia bilang, oh ya alhamdulillah sih dia punya paman tuh. Nah berarti kita dapat tuh. Oh dia mah nggak ada dia mah. Ya udah dia selama masa kecilnya ya karena ada bapak ya dekatnya sama mama. Nah ada peluang nih, kita langsung mikir, wah kalau mamanya terus, wah berarti nih ada peluang deh jadi laki-laki yang fatherless yang kemungkinan besar satu ragu ngambil keputusan. Dia kalau ngambil keputusan nanti dulu deh, mau nyebrang jalan aja istikharah dulu kan gitu ya. Jangan menyinggung perasaan. Iya kan bingung itu ini. saya tuh Mas. Mau nyebrang tuh istikharah gitu ya. Gitu kan mikir lama banget. Mas mau nyebrang Mas. Iya tapi istikharah dulu. Mau ngambil kan ada orang-orang kayak gitu lama banget sampai istrinya bilang, "Mas, kebetulan nih Mas, ada rumah jual murah dan sebagainya. Kita kan ada dan sebagainya. Entar dulu dek. Baru 2 minggu baru bilang, "Ya Dek, beli Dek." Udah sold out Mas. Udah sold out, baru kamu ini sebagai selalu terlambat mulu ngambil keputusan. Enggak pernah tuh keputusan itu dibutuhkan hadir, enggak ada. So telat gitu. Ibarat kata kalau perang itu dia mikir dulu sebelum dibaca, udah kebacok duluan kan gitu. Jadi enggak ada tuh gerak cepatnya itu enggak ada. Kenapa begitu? Nah, itu tadi kalau istilahnya black box, istilahnya nih produsen softwarenya ini enggak menginstal. Jadi produsennya siapa? Emak bapaknya. Emaknya nggak pernah menginstal, bapaknya nggak menginstal. Itulah jadi masalah. Jadi itulah kenapa
dari mulai ta'aruf saja, dari ta'aruf itu yang kelihatan benar sebenarnya, Dek. harus sudah tahu. Sudah tahu, makanya berapa kali kalau ada konsultasi pranikah, jangan terpesona dengan hanya karena dia IPK-nya sekian di kampus, dia aktivis ketua BEM. Jangan segitu. Oke. Kamu harus tahu dulu 0 sampai 15 tahun itu apa. Dia laki-laki model kayak gimana gitu. Itu perlu diskusikan sama orang tua. Ustaz? Perlu didiskusikan. Oh. Makanya kan ta'aruf hari ini disodorkan oleh beberapa orang Ya, CV sekedar aja. tukeran CV. Dan lebih banyak maaf kata, lebih banyak menatap masa depan. Maksudnya gini, lebih banyak Iya ditanya sih, gini. benar sih. Jadi gini, selalu pertanyaan di studi kasus, Dek, sekiranya nanti abang di umur 15 setelah 10 tahun nikah ternyata abang dipecat dari kantor dan kita nggak ada uang, apa yang akan adik lakukan? Selalu orang jawabannya yang bagus. Insya Allah aku akan setia mendampingi abang. Begitu juga, bang, sekiranya adik ternyata setelah 10 tahun nikah nggak bisa melahirkan keturunan dan adik divonis mandul, apa yang abang lakukan? Insya Allah abang akan setia bersama kamu. Itu kan, maaf dalam tanda kutip, bullshit semua. Karena track record dia belum tentu. Jangan-jangan track record dia kelihatan. Iya. Kelihatan mainan jelek, buang. Apaan sih? Mama nggak mau yang ini. Aku mau yang baru. Iya. Setiap ada nggak pernah dibenerin, tinggalin. Jadi mental dia juga kelihatan. Mental dia yang meninggalkan sesuatu kelihatan. Ada mainan nggak suka, buang. Maunya yang baru. Oh. Punya handphone jelek dikit ganti gitu. Iya, Nah, iya. gimana istri ketika pasca lahiran kan pasti beda dah. Pasti ngeliat kok beda banget bodinya dulu awal nikah dengan sekarang nikah. Iya, Tinggalin lah gitu. Iya. Nah, itulah yang disebut. Makanya komitmen nikah itu nanti dihubungkan dengan value karakter dia. Nah, sehingga kelaki-lakian itu nanti sangat erat kaitannya juga dari apa yang diinstal waktu orang tuanya di masa kecilnya. Sehingga kalau tadi istilahnya Irwan adalah bagaimana kita menerima, betul, kita terima. Sehingga apa? Penerimaan ini penting supaya kita jangan sibuk dengan masalah, lebih baik sibuk sama solusi. Iya. Ya. Masa gini, ya udah, memang ini isu suami saya begini. Ya. Saya harus terima takdir, dulu ta'arufnya kurang paripurna dan bisa jadi saya adalah jawaban dari doa dia, bukan dia jawaban dari doa saya. Kan kita nggak tahu Iya, betul. siapa yang dikabulkan doanya. Betul. Jangan-jangan kehadiran Iya. saya lah yang dikabulkan oleh Allah untuk dia. Iya. Sehingga tugas saya adalah menerima dia dan termasuk bertambah lagi tugas saya mengasuh anak kandung, mengasuh anak mertua kan gitu ya. Tambah gitu. Jadi anak mertua tinggal, PR-nya adalah kenapa nerima supaya anak itu kan kalau istilahnya Irwan itu tumbuh kembangnya itu argonya jalan terus, Iya. nggak bisa postpone. Nggak bisa, dia akan jalan terus. Nah, kalau kita cuman pusing mikirin, suami kok punya suami kayak gini ya Allah, kenapa sih dia nggak gerak? Akhirnya kita lupa nih anak, dia mah apa yang aku lakukan mah? Mah aku lagi gimana? Nunggu bapak keburu tua aku nih mah. Iya. Nah, akhirnya apa? Nerima aja sudah. Berarti bapaknya nggak bisa jalani perannya, segera lakukan tindakan. Misalnya kita bilang, kamu ke paman kamu dulu deh. Kita telepon adik kandung kita, kebetulan kita ini laki banget. Iya. Kamu temenin keponakan. Emang kenapa bapaknya? Bapak jangan usah daerah pindah. Ya aku udah ikhlas gitu. Nah, kamu tolong ini keponakanmu, kamu ini dulu. Dia kayaknya butuh safar sama kamu. Siap Mbak, ya udah jalan. Seperti itulah ketika kita konsepnya menerima gitu. Masya Allah. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya Ustadz ya. Jadi kayak misalnya gimana sih nanti kalau misalnya di fase anak memang sudah di umur misalnya udah 13 tahun ya, tapi memang sosok ayah itu telat untuk hadir. Ternyata ayahnya baru belajar di e-course-nya seni mendidik anak gitu kan. Terus bagaimana seorang ibu yang memang ngajarin anaknya kebablasan juga sampai umur 10 tahun masih dikekep sama ibu terus gitu loh. Dan dia baru belajar e-course di seni mendidik anak. Nah, jadi terima kasih sekali lagi buat Ayah Irwan dan Ustadz Ajob Hendri karena nanti teman-teman semua yang lebih lengkapnya itu di e-course-nya Seni Mendidik Anak. Nah, caranya benar Seni Ustaz, ya? mendidik anak laki-laki. Oh, Seni Mendidik Anak Laki-laki. Ini penting banget karena tadi jangan sampai anak kita menjadi anak laki-laki yang cengeng. Tadi seperti yang kita bicarakan ya, bukan yang bisa mengeluarkan air mata karena sedih melihat orang tuanya gitu ya, atau rindu sama orang tua, tapi memang dikekep aja sehingga dia apa-apa tuh nggak bisa. Jadi bahasanya tuh istrinya jadi suaminya, kesannya jadi seperti suami, dia malah seperti menjadi seorang istri gitu. Kalau ada masalah apa-apa, istrinya yang selesain, bukan suaminya yang selesain. Nah ini kan nggak laki banget gini ya. Nah ketika mencari nafkah, lebih mengandalkan, udah istri aja, saya jaga di rumah aja deh, jaga anak-anak. Nah ini kan kebalik Ustaz ya, dan fitrahnya bukan seperti itu. Nah lengkapnya gimana teman-teman semua, ayah bunda,
lengkapnya di Seni Mendidik Anak Laki-laki dan hanya bisa didapat di e-course tersebut ya. Nah, khusus untuk The Sungkars nih ya Ustadz ya, Ayah Irwan, kita bisa memberikan diskon nih kepada teman-teman semua, ayah bunda semua, sampai 40% diskonnya, Masya Allah ya. Cara gimana? Langsung klik di sini, lihat ini, nanti tinggal bisa diklik, ataupun bisa ke deskripsinya, itu di deskripsinya bisa klik linknya, lalu langsung eksekusi deh. Karena ini penting banget, kita mendidik anak bukan hanya masalah kita ingin investasi soal dunia, tapi juga akhirat kita gitu loh. Karena kita semua tahu lah, bahasanya anak adalah salah satu harapan kita ketika kita sudah meninggal dunia, gitu kan. Terputus semua amalan kecuali 3 hal, salah satunya doa dari anak yang soleh. Bukan doa dari anak yang ganteng, yang kaya, yang populer, tapi doa anak yang soleh. Dan mudah-mudahan itu semua adalah anak-anak kita. Ustadz Ajo Bendri, Ayah Irwan, terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya ya. Jangan kabur ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.